Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kapasa semua dimanapun Anda berada. Semoga kita terus diberikan kesehatan dan rezeki ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekarang sedang bersama sosok orang yang berpengaruh nih di Kota Bandar Lampung. Dia mempunyai jabatan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung. Dia adalah Mas Wiyadi. Panjangnya apa nih, Mas Wiyadi? Alhamdulillah Bapak saya ngasih nama segitu aja. Segitu aja. Udah kita ya. Nikmati, kita syukur. 6 huruf aja. Kayaknya irit banget namanya. Wiyadi. Jadi kita udah 2 periode ya, Mas Wiyadi ya. Alhamdulillah 3 periode. Luar biasa ini. Jadi wakil rakyat, kumpulan orang hebat ini berarti, Mas Wiyadi. Lagunya sih begitu. Lagunya begitu ya. Kata Irfan Fals begitu. Oke Mas Wiyadi, ini singkat aja sebelumnya, mungkin sekitar 8 atau 10 menit. Katakanlah saya mewakili masyarakat dari Bandar Lampung, pengen tahu ini sebenarnya apa yang sudah dijalankan oleh DPRD Kota Bandar Lampung selama setahun terakhir kemudian yang akan dilaksanakan di 2022. Apakah sudah misalnya perdanya sudah apa aja yang kemudian realisasinya seperti apa itu, Mas Wiyadi? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu kita sampaikan bahwa kinerja DPRD ini kan tolok ukurnya itu nggak sama dengan kinerja daripada pemerintah eksekutif. Seperti contoh kalau pemerintah eksekutif, dinas PU, mereka bisa menyampaikan capaian kegiatan mereka sudah berapa kilometer jalan lingkungan, jalan utama yang di hotmix, kemudian sudah berapa meter talut yang dibuat, penanganan banjir dan lain-lain. Tapi kita di DPRD memang kinerja itu tidak terlihat nyata, tidak terlihat nyata seperti itu. Sebenarnya kita juga bekerja bersama-sama. Seperti contoh, kita membahas bagaimana program pembangunan di Kota Bandar Lampung. Kita bahas dengan pemerintah daerah, baik itu melalui wali kota, baik itu melalui Bapeda dan PPAD dan OPD terkait. Terus kemudian mengenai fungsi kita yaitu adalah pengawasan. Nah, pengawasan kita adalah sampai saat ini teman-teman kita bagi melalui kinerja teman-teman dari masing-masing komisi 1, 2, 3, dan 4. Itu sehingga mereka juga, saya selaku Ketua DPRD memberikan surat tugas kepada mereka untuk menjalankan tupoksinya, langsung turun ke lapangan. Apa yang jadi temuan langsung atau apapun jadi aduan-aduan masyarakat. Misal ada jalan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah disentuh program pembangunan pemerintah Kota Bandar Lampung. Oh, ada itu ya? Ada. Itu ada kan. Alhamdulillah di tahun ini, tahun kemarin ya 2021 sudah banyak dilakukan pembangunan. Terus kemudian fungsi pengawasan lainnya di dunia pendidikan. Bagaimana kemarin banyak keluar dari masyarakat, sudah PPKM, tidak ada pendidikan tatap muka, tetapi ada angsuran uang komite. Jalan terus. Ya, ini kan ada keluar daripada orang tua siswa. Sedangkan ada uang komite itu ketika rapat komite, emang diperbolehkan tuh ya. Ada ketika rapat komite menyepakati uang komite itu digunakan untuk penggunaan ekstrakurikuler. Nah, kalau sekolah tatap muka aja enggak, bagaimana ekstrakurikulernya kan? Nah, ini ada juga seperti itu. Terus kemudian dari anggaran, dari fungsi anggaran, kita menata bagaimana anggaran yang kita bahas itu plotting terbesarnya adalah untuk belanja langsung, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Contohnya apa? Kita kurangi efisiensi anggaran-anggaran sifatnya rutin. Ya, rutin itu apa? Contoh, kalau di pemerintah zaman dulu kan biasanya copy paste nih. Setiap tahun anggaran untuk alat tulis sekian, untuk alat kebersihan sekian, untuk pemeliharaan gedung sekian. Itu tiap tahun segitu terus saja. Nah, akhirnya kita bahas secara mendalam bersama, kita lakukan efisiensi. Dan ternyata bisa anggaran pemeliharaan itu dikurangi, tetapi tetap pelaksanaan di kantor itu tidak terganggu. Itulah contoh-contoh dalam penganggaran. Terus kemudian
penganggaran lainnya kita banyak itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu ada di dinas PU, terus kemudian di pendidikan, kesehatan. Nah ini salah satu program unggulan daripada kepala daerah juga wali kota kita BFT itu bagaimana anggaran itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau PU bagaimana jalan yang tadinya lubang geradak ya kan, besoknya bangun tidur udah halus. Nah kalau tahun ini kita mohon maaf perlu dipahami bersama karena curah hujan intens cukup tinggi ya kan, ini banyak aliran air sehingga banyak hot mic itu yang terangkat. Nah nggak mungkin juga pada bulan ini nggak mungkin kita laksanakan proyek itu, daripada sore di hot mic udah halus, malam hujan deras, air naik keangkat lagi kan. Nah kita tunggu dulu curah hujannya agak berkurang. Terus kemudian dari fungsi kita yang ketiga yaitu adalah legislasi. Pembuatan perda. Perda berapa itu? Alhamdulillah di tahun kemarin juga sudah ada itu kurang lebih 6 perda udah kita dari target. Sebenarnya target kita sekarang ini kan ada peraturan bahwasanya target untuk perda tahun berikutnya itu patokannya adalah berapa perda yang disahkan tahun kemarin kali 120%. Nah, alhamdulillah itu tercapai. Belum ditambah dengan perda-perda yang merupakan perda-perda peraturan atau turunan daripada undang-undang yang direvisi dari pusat. Kita kemarin kan lihat ada sama-sama pahami ada undang-undang cipta kerja. Nah itu turunannya kan banyak sekali tuh yang perlu direvisi perda-perdanya. Maka kita mau nggak mau harus ikuti itu. Seperti sekarang ada perda IMB kan nggak ada penarikan. Sekarang lagi berhenti, tidak bisa narik retribusi karena kita harus buat perda baru lagi, perda PBG. Nah itu sedang kita buat juga di tahun ini untuk dipercepat untuk pelayanannya. Nah itulah kerja-kerja daripada legislatif. Ya memang kinerja kita adalah nggak kasat mata, ya kan. Jadi ketika masyarakat banyak mengatakan dewannya banyak omong aja, kinerjanya nggak ada. Tapi kan itu diserap Mas pada saat kita melakukan reses masyarakat. Apa masukan itu kan seperti itu. Ya jadi kan program pemerintah Kota Bandar Lampung itu digodok melalui Bapeda. Bapeda itu dasarnya itu adalah musrenbang. Nah, musrenbang itu dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota. Lanjut lagi nanti provinsi, pusat. Tapi kita bicara kota. Kalau beberapa tahun yang lalu ke belakang, banyak orang mengatakan musrenbang itu hanya formalitas, ya kan? Sehingga orang asal-asalan dan bosan lah paling usulan, nanti ternyata nggak realisasi. Nah, undang-undang sudah direvisi. Terus kemudian bahwa undang-undang itu untuk pelaksanaan yang termaktub digodok oleh Bapeda, Pemkot melalui Bapeda, itu ada beberapa jalur. Pertama yang program pemerintah Kota Bandar Lampung, yang kedua adalah mekanisme yang masuk dalam musrenbang. Sekarang tidak boleh ada pembangunan proyek atau proyek yang tidak ada dasar dari musrenbang. Berangkatnya harus dari sana dulu. Harus dari sana. Yang ketiga adalah akomodir dari pokir. Pokir itu adalah pokok-pokok pikiran dari DPRD. DPRD itu dasarnya daripada hasil kunjungan visit ke konstituen, ke masyarakat dapilnya, ketika reses dan lain-lain, kemudian dimasukkan dalam pokir. Nah, dalam pokir itu diusulkan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, dibahas bersama, itulah yang akan menjadi program pembangunan di tahun berikutnya. Nah, jadi itu wajib. Nah, jadi bahkan KPK tahun berapa ya? Saya lupa ini tahun 2020 ketika bulan Oktober itu sudah membuat surat bahwasanya untuk penganggaran setiap proyek harus ada dasar musrenbang dan pokir. Nah, tidak ada lagi kalau dulu ketika saya menjabat dewan pertama kali dulu pembahasan tap ada kawan terus sih pokoknya jalan saya harus di hot mic. Nah, itu nggak ada musrenbang, nggak ada pokir, nggak ada. Sekarang nggak bisa. Jadi sekarang program pembangunan di 2022 ini berarti hasil dari musrenbang dan hasil reses DPRD tahun yang lalu.
Jadi nggak ada lagi sekarang nitip jalan aspal pada hari ini langsung nggak bisa. Nah itu potensi hasil kajian daripada tim hukum baik KPK dan lain-lain itu yang sering ada nanya temuan-temuan paket-paket proyek titipan. Nah itu yang sekarang tidak diperbolehkan. Saya tertarik sebelum kita melakukan rekaman ini tadi, kalau boleh mungkin bisa diungkap dikit Mas Wiyadi tentang WTP ini. Kita memang nggak dapat udah berapa lama, dan apakah itu ada implikasinya terhadap APBD kita besar kecilnya? Ya, sebelum ke WTP sekarang saya perlu sampaikan bahwa untuk sistem manajemen pelaporan baik pelaporan kegiatan keuangan dan aset ini semua sudah online. Sudah online. Ini mulai tahun kemarin. Jadi tidak bisa lagi pemerintah baik bukan hanya Bandar Lampung ya, seluruh Indonesia itu menutup-nutupi punya hutang berapa, asetnya di mana aja. Sekarang penataannya sudah demikian rapi. Nah, ini untuk konteks Bandar Lampung ini baru tahun inilah gak dapat WTP, karena waktu wali kota Pak Herman 2 periode itu alhamdulillah dapat terus gitu kan, 10 kali. Ini nggak dapat. Nah tentunya nggak dapat itu sebenarnya bukan hanya tentang pengelolaan keuangan ya, bukan hanya pengelolaan. Kalau pengelolaan keuangan di Bandar Lampung itu sudah masuk dalam kategori tertib, tetapi masalah utang kepada pihak ketiga. Nah, utang pada pihak ketiga dan penataan aset, ya kan, ada aset itu kan yang misal pejabat lama punya kendaraan dinas, kembalikan sekarang, terus kemudian ada hutang dari pejabat lama segala macam, ada temuan BPK pulangnya belum. Nah itu, tapi kalau orang sudah meninggal, nah ini juga masih ada yang belum melakukan penghapusan. Nah, jadi utang inilah yang jadi kendala kenapa Bandar Lampung tidak masuk WTP. Nah, konsekuensinya ya ada dana transfer dari pusat yang di hold, ditahan, nggak keluar. Biasanya keluar berapa ratus miliar, mungkin nggak keluar. Itu konsekuensinya. Dengan anggaran yang ada saja, kita belum tentu maksimal ya Mas ya melaksanakan satu program pembangunan, apalagi memang itu di hold tadi, ditahan tadi ya. Iya, ya tentunya program dan berjalan kalau emang di backup dengan support anggaran. Nah, jadi kan ada money pokoknya uang mengikuti program. Nah itu jadi kalau nggak ada uangnya, bagaimana kita menjalankan programnya ya? Nah sehingga sekarang harus betul-betul efektif dengan keadaan keuangan yang ada sekarang. Ini harus betul-betul diefektifkan penggunaannya, karena sekarang COVID. Nah ini lagi PPKM lagi, baru mau naik ekonomi, usaha baru mau rame. Sekarang ada Omikron, ya kan. Nah ini otomatis kita lihat di Jakarta aja pedagang, pengusaha sudah mulai mengeluh lagi, ya kan. Nah ini pasti akan berdampak terhadap PAD. Nah PAD ini kan salah satu sumber utama pembiayaan dari program-program kegiatan di Bandar Lampung. Nah, inilah sehingga diperlukan terobosan-terobosan seorang kepala daerah yang betul-betul brilian, mengutamakan mana yang betul-betul dapat menggerakkan ekonomi ini, terus kemudian mana betul-betul program kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini butuh pemikiran seperti itu. Itu sebenarnya pertanyaan terakhir saya, cuma sudah langsung di ini Mas Wiyadi tadi terkait dengan harapan ke wali kota Bandar Lampung. Jadi mohon maaf kalau saya bisa baca pikiran Mas ya. Iya. Jadi punya sambil ilmu ngopi. ini nih. sambil ngopi. Oke Mas Wiyadi, terima kasih. Obrolan singkat mudah-mudahan memuaskan ya sahabat LK Pasar ataupun konten Kalau puas sih pasti enggak ya. Karena kita bukan alat pemuas. Iya tentu ya, pasti namanya pembangunan itu kan berkelanjutan. Ada pasti nggak 100%. Ya yang pastinya butuh masukan dari semua. Ada gangguan kereta gimana?
Iklan, ya kan? Pastinya kan butuh masukan dari semua elemen masyarakat. Termasuk dari kita juga. Ya, yang kalangan kedua media. adalah butuh kontrol, kritikan, itu penting. Siapapun pemerintahannya, baik kami di dewan maupun di eksekutif pasti butuh kontrol. Ya. Media, teman-teman media, ini banyak sekali. Jadi kita sebagai pemimpin daerah ini tidak boleh anti kritik, ya kan, tidak boleh anti kontrol orang lain, masukan-masukan, karena pemikiran kita, pemikiran satu orang, ya kan, tentu lebih baik pemikiran dari 8 orang, 10 orang dengan masukan kita bermusyawarah. Oke, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih Mas Wiyadi Ya, atas obrolan santainya. Jadi kawan-kawan, sahabat LK Pasar semuanya, ternyata memang menjadi seorang pejabat publik, apalagi pemegang palu anggaran itu memang tidak gampang ya. Di samping fungsinya memang budgeting, controlling, dan legislasi, ada hal-hal lain yang memang seperti program-program pembangunan yang memang belum tercapai, khususnya di Kota Bandar Lampung ini harus benar-benar bisa dioptimalkan lagi ya Mas Wiyadi. Contohnya misalnya seperti yang saya singgung tadi soal WTP itu tadi, itulah salah satu kenapa menjadi apa? oh ya, satu lagi mau saya ingat, ya kan, bahwa tentunya Bandar Lampung saat ini adalah diuntungkan dengan adanya pembukaan jalan tol Trans Sumatera. Kita lihat, oleh karenanya Bandar Lampung harus berbenah, ya kan? Berbenahnya apa? Kita Bandar Lampung bukan daerah pertanian, bukan nggak ada sawah, nggak banyak ladang kebun kan. Kita jangan gagap untuk dapat menangkap potensi yang ada, yaitu apa? Dunia pariwisata. Kita lihat sekarang, setiap weekend di setiap penginapan, setiap hotel di Bandar Lampung itu platnya mobilnya dari luar semuanya. Nah, bagaimana pemerintah Kota Bandar Lampung mampu menangkap potensi yang ada ini? Satu, tentunya penciptaan pariwisata. Kedua adalah potensi orang wisata kan pulang pasti pengen bawa oleh-oleh. Yang ketiga adalah kuliner. Ya, mereka datang nginep di sini berapa hari? 2 malam. Itu udah berapa kali makan di Bandar Lampung. Nah, tentunya ini bagaimana Bandar Lampung mampu menangkap potensi yang ini, kemudian ditangkap, kemudian menggerakkan sektor real dari investor-investor ini masuk Bandar Lampung, yang nanti akhirnya bisa meningkatkan PAD yang ada. Nah, kita nggak boleh gagap terhadap itu. Cukup. Ya, itu aja. Sebenarnya udah closing tapi ditambahin tadi kawan-kawan, tapi nggak apa-apa, luar biasa Mas Wiyadi. Terima kasih Mas Oke, Wiyadi terima kasih atas kesempatannya sore. Terima kasih kawan-kawan semua. Jangan lupa like and share, kemudian bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.